Ayo simaklah dongeng Kelinci dan Kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat tiga hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng Kelinci dan Kura-kura? Berikut ini adalah peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut. Judul cerita adalah Kelinci dan Kura-kura. Tokoh kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pesan moral yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh kelinci sombong dan keras kepala. Kura-kura mempunyai sifat yang pantang menyerah. Tempat yaitu di hutan. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir ceritanya, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Untuk contoh menentukan pesan moral, kamu bisa mengingat kembali pesan moral dalam dongeng
kelinci, dan kura-kura. Berikut ini adalah contoh pesan moral dari cerita Maling Kundang. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita Maling Kundang yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Mendiskusikan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kalian perhatikan cara membuat batik berikut ini. Apa perbedaannya? Di situ, yang pertama ada cara membuat dengan batik tulis. Lalu yang kedua, cara membuat batik dengan cara dicap. Nah, di sini batik itu dibuat dalam sebuah kain. Kalian perhatikan di sini proses pembuatan batik dari mulai pembuatan kain hingga kain batik tersebut siap dibeli oleh konsumen. Yang pertama, di situ ada perkebunan kapas ya. Jadi kain itu terbuat dari kapas. Pertama, kapas diambil ya. Lalu kedua, serat kapas dipintal menjadi benang lalu menjadi kain. Setelah diolah, kain siap digunakan. Nah, setelah siap digunakan, lalu masuk ke proses menggambar motif batik di atas kain ya. Jadi membuat motifnya batiknya terlebih dahulu. Proses selanjutnya yaitu melukis kain dengan lilin menggunakan canting atau cap ya. Baru di sini tadi bisa menggunakan canting dengan batik tulis atau batik cap. Setelah itu masuk ke proses pewarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna ya. Proses yang ketujuh yaitu proses pencucian dan penjemuran. Jadi setelah diwarnai dengan direbus ke dalam larutan pewarna, selanjutnya kain tersebut dicuci ya dan dijemur. Dan yang terakhir, setelah itu kain batik siap dipasarkan dan siap dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, karya seni. Karya seni dapat dibedakan menjadi karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa itu seni 2 dimensi? Seni 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seperti lukisan dan batik. Sedangkan karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau karya seni yang memiliki volume dan dapat dilihat dari berbagai arah. Contohnya seperti patung, ya, topeng, selanjutnya vas bunga, meja, dan lain-lain. Apresiasi terhadap gambar objek benda. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Perhatikan contoh apresiasi berikut. Menurutku, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bentuk mahkotanya pun sudah sesuai. Pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman sila ketiga pada lingkungan keluarga. 1. Saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Dan mendengarkan nasihat orang tua. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan sekolah. Pertama, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. 2. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. 3. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Pertama, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. 2. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. 3. Peduli terhadap masyarakat sekitar.
membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Perhatikan contoh sikap baik berikut. Menjenguk tetangga yang sedang dirawat merupakan sikap baik. Merapikan mainan setelah dipakai juga merupakan sikap yang baik. Berdoa sebelum dan setelah makan atau melakukan kegiatan merupakan contoh sikap baik. Dan sikap baik yang berikutnya, mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Contoh sikap baik yang berikutnya adalah memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Menerima kritik dan saran dari orang lain merupakan contoh sikap yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas contoh sikap tidak baik. Menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda merupakan sikap yang tidak baik. Seharusnya kita sebagai teman menolong teman kita yang sedang kesusahan. Selanjutnya, mengejek teman di sekolah juga merupakan contoh sikap yang tidak baik.